akan kita bawa menghadap Allah. Istri yang cantik, anak yang lucu, itu juga akan tinggal sebagai kenangan memori masa yang lalu. Lalu apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan alladzi khalaqal mauta. Dia yang menciptakan mati, wal hayata. Dia yang menciptakan hidup. Untuk apa ada orang hidup dan ada orang mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa yang paling baik amal. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sebuah kisah yang teramat sangat luar biasa dahsyatnya, di mana adalah nabi kita yang bernama Yakub alaihi salam bersahabat, kawan dekat dengan malaikat yang bernama Israil. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya malaikat Israil itu adalah bertugas untuk mencabut daripada nyawa setiap makhluk yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika malaikat Israil mendatangi daripada rumahnya Nabi Yakub alaihi salam. Dia ketuk pintu, dia ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sahut daripada Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian masuklah daripada malaikat Israil ke rumahnya Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian Nabi Yakub alaihi salam bertanya kepada malaikat Israil, wahai Israil, sesungguhnya kedatanganmu pada hari ini ingin mencabut daripada nyawaku, ataukah hanya sebatas berkunjung bersilaturahim kepadaku? Malaikat Israil menjawab, wahai sahabatku, sesungguhnya kedatanganku pada hari ini hanya sebatas berkunjung bersilaturahim. Berceritalah mereka berdua sampai tiba masa di mana malaikat Israil itu hendak pergi meninggalkan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi ketika hendak pergi meninggalkan daripada Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub menahan daripada malaikat Israil. Lalu malaikat Israil itu berhenti dan ia bertanya kepada Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub pun bertanya kepada malaikat Israil apa yang dia tanya dan apa yang dia minta kepada malaikat Israil. Wahai Israil, sekiranya nanti engkau kembali lagi ke rumahku ini, dikatakan ajalku telah tiba, sebelum engkau mencabut daripada nyawa, maka sebelum itu terjadi, kirimkanlah kepadaku 1, 2, 3 utusan-utusan agar aku dapat mempersiapkan diri bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat, hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, sampailah tiba masa di mana ajalnya Nabi Yakub alaihi salam tiba. Kembali lagi daripada malaikat Israil ke rumahnya Nabi Yakub alaihi salam. Dia ketuk pintu, dia ucapkan salam, dia jawab salam. Kemudian masuklah daripada malaikat Israil ke rumahnya Nabi Yakub. Kemudian keluarlah sebuah pertanyaan yang sama dari bibirnya, dari mulutnya Nabi Yakub alaihi salam. Apa yang dia tanyakan? Wahai Israil, sesungguhnya kedatanganmu pada hari ini ingin mencabut daripada nyawaku, ataukah hanya sebatas berkunjung bersilaturahim kepadaku? Kemudian malaikat Israil pun menjawab dengan jawaban yang sangat tegas. Wahai sahabatku, sesungguhnya kedatanganku pada hari ini ingin mencabut daripada nyawaku. Mendengar daripada jawaban itu, kemudian Nabi Yakub alaihissalam pun protes seraya mengatakan, wahai Israil, bukankah engkau dahulu pernah berjanji kepadaku ketika engkau ingin mencabut daripada nyawaku, maka sebelum itu terjadi engkau akan mengirimkan kepadaku utusan-utusanmu? Tetapi mengapa engkau datang dengan cara tiba-tiba? Sahut oleh malaikat Israil, wahai sahabatku, sesungguhnya telah aku kirimkan kepadamu utusan-utusanku itu, akan tetapi engkau tidak pernah sadar. Dahulu engkau memiliki rambut yang berwarna hitam, tapi lihat hari ini rambutmu sudah berubah menjadi warna putih. Itu adalah utusan. Dahulu engkau memiliki tubuh yang gagah perkasa, tapi lihat hari ini tubuhmu sudah mulai kurus dan terbungkus. Dahulu engkau memiliki ingatan yang begitu tajam, penglihatan yang begitu jelas, tapi lihat hari ini ingatanmu sudah mulai melupa.
penglihatanmu sudah mulai mengganggu, dan itu juga utusanku, dan itu semua akan aku kirimkan kepada anak cucu Nabi Adam ketika ajalnya telah dekat dan ajalnya telah tiba. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebuah kematian adalah kepastian yang pasti akan datang dan pasti akan menjemput setiap makhluk yang memiliki nyawa, yang memiliki jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Lalu ketika kematian itu datang kepada kita, lantas apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pangkat jabatan akan tinggal. Sehebat apapun hari ini pangkat jabatan kita, setinggi apapun hari ini pangkat jabatan kita, ketika dia sudah terbujur kaku, maka tak ada guna pangkat jabatan itu. Bahkan dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang presiden akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana cara dia memimpin daripada negeri ini. Seorang gubernur juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana cara dia memimpin daripada provinsi ini. Seorang bupati juga akan ditanya oleh Allah. Sama juga nih. Dan yang paling terkecil adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, itu pun juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinan. Pangkat jabatan tidak akan dibawa. Lantas apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah juga akan tinggal, dan dia akan dibagikan kepada siapa? Kepada ahli waris. Lantas apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Istri yang cantik, anak yang lucu, itu juga akan tinggal sebagai kenangan memori masa yang lalu. Lalu apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan alladzi khalaqal mauta. Dia yang menciptakan mati, wal hayata. Dia yang menciptakan hidup. Untuk apa ada orang hidup dan ada orang mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa yang paling baik amal. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Amalah yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertanggung jawabkan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika manusia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat dengan sekarang ini memperbanyak amal, ketika Allah panggil dia, maka amal yang dia kerjakan selama hidup di dunia itu, maka itulah yang akan dibawa. Tetapi kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ketika manusia meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalnya. Sholat kita akan terputus, bacaan Quran kita akan terputus. Illa min talatin, kecuali 3 perkara kata Rasulullah. Apa 3 perkara ini? Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kalaulah dahulu pernah sempat kita menyumbang 1 sak semen, sedikit pasir, sedikit batu bata, batu koral, sedikit sebidang tanah, untuk apa pembangunan masjid, panti jompo, panti asuhan, madrasah, pesantren? Maka dia tergolong kepada sedekah jariah, dan dia akan menolong kita walaupun pada hari ini kita sudah terbujur kaku, walaupun pada hari ini kita sudah dibungkus oleh kain kafan, walaupun pada hari ini kita tubuh ini sudah dibusung di atas kerendah dan dimasukkan ke dalam liang lahat. Tetapi ketika seseorang itu memiliki sedekah jariah, maka dia akan terus mengalir amal itu seperti tetesan embun yang menetes di tengah gurun Sahara yang panasnya luar biasa. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat rahimakumullah, itulah satu amal yang sangat luar biasa, sedekah jariah, yang kalaulah semisal pada hari ini kita memilikinya, maka artinya kita sudah memiliki satu aset untuk nantinya dapat kita tarik, dapat kita tuang, dapat kita ambil pada saat apa? Pada saat kita sudah tak berada lagi di atas muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Kalaulah sekiranya pada hari ini sempat dahulu kita pernah mengajar
dia tergolong kepada ilmu yang bermanfaat, dan itu juga akan menolong kita ketika kita sudah berada di kuburan. Amalnya akan terus mengalir. Kemudian selanjutnya apa lagi? Awalan salih, yaitu doa anak yang soleh, yang ketika mendoakan kedua orang tuanya, maka Allah akan malu kepada si anak yang soleh ini ketika doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Allah, mungkin pada hari ini yang berhadir di masjid ini, kita seluruhnya bukanlah orang tua, tetapi yakin dan percaya kita adalah seorang anak yang memiliki orang tua. Jadikan diri kita pada hari ini menjadi anak yang soleh dan soleha, agar apa? Agar nantinya ketika mengangkat tangan meminta ampunan untuk kedua orang tua, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa anak yang soleh itu? Anak yang soleh itu tidak lain dan tidak bukan adalah ciri-ciri anak yang beriman kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada pemimpinnya, selalu mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialah tergolong kepada anak yang soleh ketika dia angkat tangannya, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Maka Allah malu kepada anak tadi ketika doanya tidak dikabul. Maka hari ini kita ciptakan di rumah kita anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sebab dia adalah aset yang sangat luar biasa, yang nantinya ketika kita sudah tak berada lagi di atas muka bumi Allah ini, dia mampu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pada hari ini menciptakan diri kita juga untuk apa? Menjadi anak yang soleh. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat. Jadi khutbah yang singkat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Lalu ketika kematian itu datang kepada kita, maka apa yang kita persembahkan kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah amal. Maka kita buat amal kita dan kita buat aset amal kita. Salah satunya dengan cara untuk apa? Memperbanyak sedekah jariah, menebar ilmu yang bermanfaat, dan kita menciptakan anak yang soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu